Dalam kesempatan ini Bapak ingin mengaitkan masalah sifat kudrot ini dengan satu kelompok ini. Boleh nggak bilang kelompok? Satu golongan. Ingin tahu nggak golongannya? Nih Bapak bawa kitabnya. Kitabnya tertipis sedunia. Kitabnya nih. Namanya Fitnatul Wahabiyah. Ini bukan pengajian provokator ini. Ngaji ilmu ini. Kitab namanya Fitnatul Wahabiyah. Yang dikarang oleh siapa? Yang dikarang oleh Al-Alim Al-Alamah Syekh Ahmad bin Zaini bin Ahmad Dahlan Al-Makki, seorang mufti Mekah di zamannya sebelum kaum Wahabi menguasai Mekah dan Madinah. Apa yang disebut dengan Wahabiyah itu? Nisbat kepada seorang laki-laki namanya Muhammad bin Abdul Wahab. Maka pahamnya disebut Wahabiyah. Kenapa pakai fitnah? Karena sebagian pahamnya mengandung fitnah bagi internal umat Islam. Sekarang mereka ganti kulit, pingin disebut salafi. Padahal sebagian pemahamannya mengikuti pahamnya Muhammad bin Abdul Wahab. Sehingga pemahamannya disebut atau pengikutnya Wahabiyah. Kenapa disebut fitnah dalam buku ini? Karena penyebaran dakwahnya mengandung fitnah. Pemahamannya mengandung fitnah. Nah, sekarang ingin tahu nggak fitnahnya? Ya, apa sih fitnahnya saja? Fitnah itu kekacauan, ya. Disebut fitnah. Pemahamannya mengandung kekacauan, pergesekan. Bahkan dikisahkan dalam kitab ini banyak orang yang terbunuh gara-gara paham itu. Ya, ini bukan dusta, ini bukan provokator, ini kita baca kitabnya. Ya, karena pengarang kitab ini menyaksikan langsung kondisi itu. Sekarang apa saja yang paham yang mengandung fitnah itu? Dan Muhammad bin Abdul Wahab ini semenjak remajanya sudah diprediksi oleh saudaranya dan ulama-ulama yang ada di sana, sudah mendapatkan firasat bahwa laki-laki ini akan membawa kesesatan. Ini disebutkan, wa kana abuhu wa akhuhu wa masayikhuhu yataparrasuna fihi annahu sayakunu minhu zaigun wa dhalalun. Bapak dari Muhammad bin Abdul Wahab dan saudaranya yaitu Syekh Sulaiman, wa masayikhuhu dan guru-gurunya Muhammad bin Abdul Wahab, yataparrasuna sudah mendapatkan firasat. Sesungguhnya Muhammad bin Abdul Wahab ini keluar darinya zaigun, tergelincir, waldolalun, dan kesesatan. Jadi sudah diprediksi. Kenapa mendapatkan firasat seperti itu? Lima yushahidunahu min aqwalihi wa af'alihi wa nazaatihi fi kathirin minal masail. Sebab mereka sudah menyaksikan pada diri Muhammad bin Abdul Wahab itu ucapan, perbuatannya, perdebatannya di dalam berbagai persoalan agama. Fahaqqaqallahu firasatahum fihi, maka Allah buktikan firasat mereka itu pada diri Muhammad bin Abdul Wahab. No, setelah besar dan dewasanya bukti firasat itu. Lama ibtada'a minaz zaig wal dalal, kemudian terbukti kesesatannya itu. Wa khalafa fihi a'immatad din, Muhammad bin Abdul Wahab itu menyelisihi pendapatnya para pemuka agama, para ulama di zamannya. Wa tawassala bizalika ila takfiril mukminin, bahkan ujungnya dari Muhammad bin Abdul Wahab ini adalah berani mengkafirkan sesama orang yang beriman. Nah, ini puncaknya. Berani mengkafirkan kepada orang-orang yang beriman kepada Allah.